Bulan Ramadan menjadi bulan yang dinantikan oleh bagi semua umat muslim di dunia. Semarak Ramadan pun pasti terasa berbeda di setiap negara. Kali ini kami akan ajak Anda menuju Filipina untuk mengetahui cerita istimewa di balik bulan Ramadan di sana. Bersama dengan Bapak Agus Wijoyo. Halo, selamat siang Pak Dubes. Pak Dubes, terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Mohon maaf, mohon izin, boleh kameranya agak dibenarkan sedikit, agak diturunkan agar visualnya pas, Pak. Apa yang pas? Kameranya, mohon izin, sehingga Enggak, yang posisinya, dipaskan apanya? Yang dipaskan? posisi kameranya agak diturunkan sedikit. Oke, Oke, agar center. Baik, sudah. cukup. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Gimana kabarnya Pak Agus? Baik, baik, alhamdulillah ya. Ya, puasa lancar ya Pak hari ini? Ya, ya, alhamdulillah. Baik, Pak Dubes, saya penasaran dan juga tentunya pemirsa dari CNN Indonesia juga penasaran. Kira-kira bagaimana Pak pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di Filipina jika dibandingkan dengan di Indonesia? Pasti ada perbedaan. Apa saja perbedaannya, Pak? Ya, perbedaannya itu karena Filipina penduduknya mayoritas beragama Katolik, Mhm, sehingga suasana Ramadan itu tidak mengemuka pada masyarakat seperti di Indonesia mhm, yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam di sebagian besar bagian-bagian Indonesia. mhm, Sehingga kegiatan-kegiatan Ramadan ini berpusat kepada KBRI mhm. dengan membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di Manila. Juga kadang-kadang kita kerjasama dengan eh, masyarakat beragama Islam yang ikut sholat taraweh di Masjid KBRI di sini. Baik, berarti istilahnya memang agak sedikit berbeda, namun untuk kegiatan ibadah, sholat tarawih tetap ada ya Pak. Setelah itu juga mungkin yang istilahnya orang Indonesia mengenalnya adalah ngabuburit. Kalau di Indonesia kan dikenalnya ngabuburit kayak gitu Pak, untuk menunggu waktu Iya berbuka betul. puasa. Sedangkan kalau Iya di betul. Filipina, di Manila sendiri, adakah istilah khusus yang disebut untuk menunggu waktu berbuka puasa? Adakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan warga di sana, Pak Dubes? Eh, ya, ya, tidak secara khusus sih. Kalau ngabuburit itu kan artinya menunggu waktu. Mhm. Jadi menunggu waktu itu juga kita berkumpul di KBRI sambil menunggu beduk Hmm. dan ngobrol-ngobrol. Tetapi kegiatan-kegiatan ngabuburit yang keluar ke masyarakat secara bersama-sama itu tidak ada. Mhm. Berarti tidak ada kegiatan, tapi setidaknya ada silaturahmi, setelah itu kumpul-kumpul sembari Ya, menunggu waktu ya, berbuka puasa ya Pak Dubes. Nah berbeda ya, ya. dari negara, setiap negara pastinya berbeda ya Pak, dari tradisi, setelah itu juga kulinernya. Untuk di Manila atau Filipina sendiri, adakah kuliner khas yang biasanya dicari pada momen Ramadan seperti ini, yang menjadi favorit warga di sana apa Pak? Kudapan. Eh, eh, di sini juga itu berada pada eh, pusat-pusat apa eh, pusat-pusat tempat eh, penduduk Manila yang beragama Mhm. Islam Mhm. dan itu juga kami tidak banyak untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Mhm. Tapi kalau yang diadakan di Indonesia itu adalah biasanya makanan-makanan kecil dari Filipina. Mhm. Tapi kalau makanan beratnya biasanya itu adalah masakan Indonesia yang dibuat sendiri atau disumbang oleh warga di KBRI, Mhm. masakan-masakan ataupun pesanan-pesanan dari restoran-restoran Indonesia yang ada di Manila. Oke, berarti tetap ada makanan Indonesia yang istilahnya dipadukan juga dengan makanan-makanan kecil dari Filipina sehingga berpadu gitu istilahnya
akulturasi betul. budaya kurang lebih Ya, seperti itu ya Pak Dubes. Pak Dubes, ya. tapi kalau di Indonesia itu kan kita biasanya ada buka bersama. Nah, kalau untuk di KBRI sendiri di sana juga ada buka bersama atau masyarakat di sana juga ada kegiatan seperti itu, Pak Dubes? Ada banget gitu, Mhm, heeh. Karena memang buka bersama itu merupakan kesempatan kita untuk berkumpul, dan kalau sampai batas tahapan buka bersamanya itu tidak dibatasi kepada saudara-saudara kita warga negara Indonesia atau mhm, bukan, yang beragama Islam saja. mhm, Jadi terbuka bagi saudara-saudara kita yang juga bukan beragama Islam, mhm, eh, turut hadir dan menikmati hidangan bersama mhm. yang kita saling sumbang satu sama lain, atau istilahnya kan potluck itu ya, Iya, potluck. eh, potluck Mhm, itu. Jadi itu kesempatan memang mhm, untuk buka bersama. Nah, setelah selesai buka bersama, mhm, masuk ke dalam wilayah ibadah sholat mmm. Isya dan Taraweh. Itu diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam. Oke, berarti setelah buka bersama, potluck, makan-makan yang sudah disediakan, melakukan ibadah bersama, sholat tarawih Ya, mungkin ya Pak, sholat maghrib juga sebelumnya. Setelah itu kalau ya, boleh tahu Pak, masyarakat di sana itu kan mayoritas beragama non-muslim atau Katolik Roma. Nah, ya. besaran untuk warga muslim yang khususnya warga negara Indonesia muslim yang berada di Filipina berapa ya Pak? Itu tidak banyak sih. Itu saya bisa katakan mungkin sekitar berapa 3 ribuan gitu. Mhm, Mhm. Ya, Uh, tidak banyak oke. karena memang pusatnya itu kan yang beragama Islam Mhm, di Filipina bagian selatan, mhm, daerah Mindanao, Davao, kemudian kota-kota General Santos. Nah, di sana lebih banyak memang merupakan pusat-pusat dari domisili warga negara Filipina yang beragama Islam. oke, berarti memang jumlahnya tidak terlalu banyak, namun yang Ya, ingin kami ketahui juga pemirsa CNN pasti penasaran juga terkait toleransi beragama, karena kita mengetahui keberagaman agama juga ada di Manila atau Filipina. Kira-kira untuk cerita toleransi beragama di momen Ramadan seperti saat ini tuh apa saja Pak untuk toleransi beragama dari pantauan dari Bapak Dubes? ya. Toleransi beragama sangat baik di sini di Filipina. Juga mungkin juga dari sifat budaya Filipina sendiri yang sangat toleran terhadap satu sama lain atas perbedaan-perbedaan apapun, Mhm, bukan saja agama. Eh, dan eh, sehingga toleransi itu sangat baik, dan di sini dicoba diusahakan bahwa agama itu, pembinaan agama itu adalah oleh mhm, komunitas mhm, eh, warga yang beragama tersebut. Artinya ada pemisahan antara negara pemerintahan dengan urusan agama, mhm, gitu. Jadi negara tidak memasuki wilayah pengurusan agama, mhm. uh, dan agama juga tidak memasuki wilayah kewenangan pemerintahan negara, gitu. Jadi memang terlihat sekali Mhm. masing-masing itu mempunyai toleransi yang sangat tinggi, tidak mencampuri satu sama lain, dan apa uh, mempunyai minding their own business, gitu ya. Mhm. Baik, Jadi sangat, ya, baik, berarti toleransi sangat tinggi, saling menghargai privasi masing-masing, tidak mencampur adukan atau mencampuri urusan masing-masing, kurang lebih seperti itu ya Pak Dubes. Pak Dubes, ya, ya. apa yang menjadi pesan di momen Ramadan kali ini untuk warga negara Indonesia yang berada di Indonesia ataupun juga menjelang Lebaran ini biasanya juga adakah perbedaan suasana yang kentara di Manila, Filipina jika dibandingkan di Indonesia? Eh, Iya, perbedaan tadi tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, Mhm, karena perbedaan dari suasana, budaya maupun ritual dari pengaruh
agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Manila, Filipina maupun di Indonesia. Sehingga di situ ada perbedaan dan kalaupun ada pesan dari perbedaan ya kita lebih meningkatkan lagi toleransi karena seperti misalnya kalau di masa lalu itu kita mungkin selalu berdiskusi tentang ini tanggal berapa mulainya puasa, ini tanggal berapa Idul Fitrinya. Untuk sekarang kita harusnya sudah lebih dewasa untuk memahami bahwa itu adalah menurut keyakinan individu ataupun kelompok masing-masing dan memang tidak bisa diseragamkan. Nah, itu awal dari mula bahwa agama itu memberikan jalan bagi perseorangan untuk berjalan untuk berusaha, artinya untuk menempati surga. Sehingga dengan demikian itu akan sangat bergantung dari amal ibadah individu orang tersebut. Tetapi upaya itu akan selalu di-guide oleh ajaran-ajaran agama tentang apa wajib dan apa larangan, tetapi tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain dan tidak bisa untuk mempengaruhi orang lain. Hendaknya toleransi seperti itu bisa lebih ditingkatkan dan ditularkan untuk bisa kita ajarkan ke dalam toleransi lainnya. Toleransi bermasyarakat, toleransi berpolitik, itu bisa kita ajarkan itu. Baik Pak Agus, tentunya ini bisa menjadi pesan bagi seluruh masyarakat untuk tetap bertoleransi terkait agama ataupun juga cara ibadah, setelah itu juga berpolitik juga ke depannya. Terima kasih Pak Agus.